Rasul SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirati fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-huma wa 'alaihi bil 'ilmi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mempersembahkan, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, dan juga berbagai nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat yang terkecil berupa nikmat kekayaan, harta benda dan kekayaan, maupun nikmat pangkat serta jabatan. Nikmat yang besar Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan nikmat yang terbesar Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat umur, nikmat kehidupan, dan juga nikmat iman dan Islam. Sehingga pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah masih tetap beriktikaf di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka memenuhi undangan Allah. Kita bersyukur kepada Allah, hadirin, bahwasanya sampai detik ini Allah masih memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu diseru oleh Allah, apabila kamu dipanggil oleh Allah, apabila kamu diperintah oleh Allah untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu menuju rumahku, kata Allah. Kita bersyukur termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Bahkan Allah katakan wazarul bai', dan tinggalkanlah urusan keduniaanmu, kata Allah. Tinggalkan urusan bisnis, perdagangan, perniagaanmu demi untuk memenuhi panggilan Allah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya saat ini kita masih dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Semoga langkah-langkah kaki kita di dalam menuju masjid Allah ini, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Semoga aktivitas ibadah yang kita lakukan pada saat hari ini adalah merupakan Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita lakukan sebagai amalan solihan makbulan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Salawat beserta salam atas junjungan agung kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.
Di atas mimbar ini hadirin, kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan keluarga kami dan juga kepada hadirin jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah merupakan mustika yang paling indah dan berharga di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Karena takwa adalah merupakan azimat penyelamat yang akan mampu menyelamatkan kita dari ketersesatan, baik ketersesatan di dunia maupun ketersesatan di akhirat. Karena takwa adalah merupakan senjata yang paling ampuh di dalam mengendalikan bahkan melawan pesona godaan syaitan yang senantiasa menjerumuskan kita kepada agar jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, hendaklah di dalam setiap hidup, di dalam hidup dan kehidupan kita, di dalam derap langkah kehidupan kita, kita hiasi dengan bekal yang seindah-indahnya, kita hiasi dengan bekal yang sekuat-kuatnya, kita hiasi dengan bekal yang sehebat-hebatnya, yaitu berupa bekal takwa kepada Allah, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi daripada semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sudah berada di penghujung dari tahun 2022. Artinya hari ini tepat tanggal 30 Desember 2022. Esok hari adalah merupakan akhir daripada tahun 2022. Dan insyaallah pada malam Ahad pukul 00 kita sudah berada di tahun 2023. Oleh karena itu hadirin, Islam mengajarkan kepada kita agar supaya kita senantiasa bermuhasabah, agar supaya kita senantiasa introspeksi diri, evaluasi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan. Karena pada dasarnya memang secara matematika umur kita bertambah, akan tetapi jatah yang diberikan oleh Allah semakin menipis, semakin mengecil, bahkan barangkali suatu saat akan habis sisa umur yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu mari kita manfaatkan sisa umur yang ada ini untuk senantiasa evaluasi diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18, surah yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti dari apa yang telah kita lakukan. Kita introspeksi diri. Sudah berapa banyak bekal ibadah yang kita hadapkan kepada Allah, yang sudah kita realisasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita ketika Allah akan memanggil kita pada saat ini juga? Oleh karena itu hadirin, para ulama setidaknya ada 4 hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah hendaklah kita mengevaluasi diri, yaitu mengenai tentang niat kita. Tentang niat kita, karena setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Kemudian yang kedua, yang hendak kita evaluasi diri tentang perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga, yang harus kita evaluasi diri tentang larangan-larangan Allah. Dan yang keempat adalah yang harus kita evaluasi tentang umur yang diberikan oleh Allah, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, niat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sudahkah orientasi kehidupan kita dalam rangkaian untuk mencapai akhirat? Karena dijelaskan, apabila orientasi hidup kita adalah akhirat, maka dunia akan ikut. Akan tetapi kalau orientasi hidup kita dalam rangka mengejar dunia, maka akhirat akan tinggal. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaklah kamu cari, kata Allah, kebahagiaanmu, anugerahmu, yaitu kebahagiaan di kampung akhirat, kata Allah, yaitu kebahagiaan di surga kelak.
wa la tansa nasibaka minad dunya, dan hendaklah kamu, kata Allah, jangan lupakan tentang kehidupan dunia. Oleh karena itu hadirin, kita bekerja, kita melakukan aktivitas, hendaklah aktivitas kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bahkan kita bekerja dalam rangka jihad kepada Allah, maka Allah akan menilainya sebagai suatu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Oleh karena itu hadirin, hendaklah kita introspeksi diri. Semoga di tahun 2023 kita senantiasa meluruskan niat kita, senantiasa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perintah Allah. Sudahkah perintah Allah sudah kita laksanakan? Semisal tentang salat, karena salat ini adalah merupakan titik awal dari kita diterima atau tidak amal ibadah kita. Yang pertama kali kata Rasulullah akan dihisap adalah salat kita. Apabila salatnya baik, maka baik semua amalnya. Apabila salatnya buruk, maka buruk semua amalnya. Oleh karena itu hadirin, masih banyak di antara kita yang meringan-ringankan salat 5 waktu. Masih banyak di antara kita yang meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan masih banyak di antara kita yang sama sekali tidak melaksanakan salat 5 waktu. Untuk itu hadirin rahimakumullah, di 2023 ada suatu perubahan dalam diri kita. Mulai saat ini kita akan melaksanakan terutama salat yang kita hadirkan, yaitu salat 5 waktu. Kemudian perintah Allah, larangan Allah yang ketiga. Apakah larangan Allah masih banyak kita lakukan? Tingkah laku dan perbuatan kita, masih banyak di antara kita yang ujub, sombong karena ibadahnya, sombong karena hartanya, sombong karena pangkat dan jabatannya. Allah akan sekilas mengambilnya karena kita sombong. Masih banyak di antara kita yang iri dan dengki. Masih banyak kita yang menggunjing orang lain. Oleh karena itu, hilangkanlah semua itu dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat adalah yang perlu kita evaluasi diri adalah tentang umur kita, waktu kita. Hadirin rahimahullah, waktu yang diberikan oleh Allah sangat singkat. Oleh karena itu hadirin, waktu kita ibaratkan seperti es batu. Dipakai tidak dipakai dia akan mencair. Dipakai untuk ibadah solat dia pun akan habis. Tidak dipakai solat dia pun akan habis. Alangkah nikmatnya kalau kita ibadah dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saatnya nanti bagi kita yang hidup pasti kita akan menghadapi suatu kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Akan tetapi mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, itu adalah pilihan. Oleh karena itu kami ulangi sekali lagi, mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, atau mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan su'ul khotimah, itu adalah pilihan. Artinya kalau ada orang di antaranya mati dalam keadaan husnul khotimah, berarti dia memilih hidupnya. Akan tetapi banyak di antaranya mati dalam keadaan su'ul khotimah, berarti itu adalah pilihan. Oleh karena itu Allah memberikan akal pikiran kepada kita. Oleh karena itu terakhir khutbah yang dapat kami sampaikan, berapa banyak orang menyesal di dalam Al-Quran. Mereka sudah berada di alam barzah. Mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau seandainya Engkau berkenan ya Allah, berikanlah kami kehidupan lagi ya Allah. Tundalah kematian kami ya Allah. Kami akan berbuat kebaikan ya Allah. Kami akan bersedekah ya Allah. Kami akan menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Rabbana akhirna ila ajalin qarib fa nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 44. Apa kata mereka? Ya Allah, akhirkanlah kematian kami ya Allah. Kami akan menjalankan perintahmu ya Allah, dan kami akan mengikuti sunnah Rasulmu. Rabbana sami'na wa absarna nujib da'waka wa nattabi'ur rasul farji'na na'ma solihin inna muqinun.
Kemudian Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12, mereka orang-orang yang sudah di alam barzah, diperlihatkan mereka, ini siksaan kamu. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami sudah melihat ya Allah, kami sudah mendengar ya Allah siksaanmu ya Allah, farji'na na'mal solihan, ya Allah kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah, inna muqinun, dan insyaallah kami akan menjadi orang yang yakin. Ini penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam barzah, yang sebelumnya mereka sudah berada di dunia. Hadirin rahimakumullah, kalau penyesalan orang-orang yang di alam barzah, pasti penyesalan mereka, taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah. Akan tetapi kita yang hadir pada saat ini, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kita berbuat maksiat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, memberikan pencerahan terhadap iman kita, pencerahan terhadap akal fikiran yang diberikan oleh Allah, dan juga pencerahan terhadap amal-amal ibadah yang kita lakukan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, dan mereka wa amilus solihat, dan mereka mengerjakan amal-amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan mereka saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu izghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha, yuhibbu min ibadihi fi takmili islamihi wa imanihi, wa innahu la yahdil qaumal fasiqun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, sampai detik ini ya Allah kami masih beriktikaf di rumah-Mu ya Allah, di Masjid Al-Ikhlas yang kami cintai ya Allah, dalam rangka taqarrub ila Allah ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari Jumat ini ya Allah, doa-doa hamba-Mu senantiasa Engkau ijabah ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, pada saat ini ya Allah kami menengadahkan kedua belah tangan kami ya Allah, kami menundukkan kepala kami ya Allah, kami menghadirkan hati kami ya Allah, seraya mengucapkan kalimat amin ya Allah. Semoga Engkau mengabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, siapapun di antara kami yang hadir saat ini ya Allah, yang membawa dosa di dalam hidupnya ya Allah, membawa banyak maksiat dalam kesehariannya ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami ya Allah, kecuali Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah.
dosa yang telah kami lakukan sejak kami akil balik sampai dengan saat ini ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan, baik dosa yang terkecil sampai dosa yang besar ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan, baik dosa yang tersembunyi sampai dosa-dosa yang terang-terangan ya Allah. Baik dosa-dosa kami yang kami sengaja sampai dosa-dosa yang kami tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan kami untuk bertobat kepadamu ya Allah sebelum kami wafat ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah sebelum kami kembalikan kami kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, kami bersyukur atas anugerah waktu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, bimbinglah kami ya Allah atas sisa umur kami ya Allah, atas sisa umur kami ke depan dalam kebaikan dan keberkahan. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, berkahilah sisa umur kami ya Allah, berkahilah kehidupan kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah rumah tangga kami ya Allah, berkahilah ya Allah pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kami tenggelam di dalamnya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, berkahilah negara kami ya Allah, negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Berkahilah ya Allah para pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar supaya hidup kami senantiasa mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu yasma'una ma tasma'un. Aqimis shalah.